Halo sobat-sobat satu perjuangan ya. Hari ini tanggal 19 Januari 2024 saya di sela-sela kesibukan tetap memberikan satu video, dua video sehari kalau bisa ya kan. Kalau bisa tiga juga ya, tapi sebisanya lah ya. Nah, kita harus tetap semangat ya untuk rekan-rekan di tanah air maupun yang ada di luar negeri, rekan-rekan semuanya. Nah, pada kali ini saya ingin, kalau kemarin saya ingin melapor kepada Kapolri ya, perihal tentang perbuatan rekayasa dan penipuan di depan pengadilan oleh Kombes Pol Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimantrianto ya. Pada kesempatan ini saya ingin melapor juga ya, karena saya tidak tahu bagaimana saya melapor oknum-oknum jaksa yang ada di persidangan Jessica Kumala Wongso tahun 2016 ini ya. Saya pada kesempatan ini ingin melapor kepada Bapak Jaksa Agung, Bapak Burhanuddin ya Pak. Kenalkan Pak, nama saya Rismon Sianipar. Saya adalah seorang dosen dan kebetulan pada tahun 2016 yang lalu saya juga saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak pengacara Jessica Kumala Wongso untuk memberikan analisa BAP ya, maupun analisa video secara visual. Begini Bapak Burhanuddin ya. Pada kesempatan ini saya ingin mengajukan dua hal. Yang pertama adalah perihal berubahnya isi flash disk sebagai barang bukti yang dihadirkan di persidangan ya Pak oleh apa namanya bawahan Bapak ya Pak, yang pada saat itu yang saya temui ya Pak dan jumpai dan saya tonton, yaitu pertama Jaksa Ardhito Muardi. Berikutnya Haribowo, Sandi Handika, Sugi Karpalo, Wahyu Oktaviandi, dan Mailani Wuwung, Pak. Jadi mereka bertiga ini adalah mereka yang bertugas untuk menyidangkan, menertawakan ya, Jessica Kumala Wongso, Pak, yang saat ini telah mendekam di penjara selama 8 tahun atas putusan 20 tahun yang telah dua kali PK, Pak, dan telah inkrah. Nah, argumen pertama tadi mengacu apa yang saya katakan tadi adalah bahwa isi flash disk, Pak, sebagai barang bukti seharusnya steril. Tetapi apa yang saya temukan adalah isi flash disk tersebut berubah dua kali yang saya temukan, Pak ya. Seperti kita ketahui bahwa sidang Jessica itu dimulai pada tanggal 15 Juni 2016. Tetapi apa yang saya temui adalah eh, isi flash disk itu berubah ketika ditampilkan oleh operator di persidangan pada tanggal 20 Juli 2016 ketika saksi fakta Marlon Napitupulu dan Agus Triyono dihadirkan sebagai saksi fakta. Isi flash disk tersebut berisi hanya 11 folder, Pak, di mana folder untuk CCTV 15 dan 16 itu tidak ada, Pak. Saya tunjukkan ya, Pak. Tetapi pada tanggal 28 September, ketika Jessica Kumala Wongso dihadirkan sebagai terdakwa, isi flash disk berubah menjadi 13 folder, di mana folder CCTV 15 dan 16 ada di flash disk tersebut sebagai barang bukti. Bagaimana Pak apakah itu diperkenankan terjadi? Flash disk sebagai barang bukti kan harusnya steril dan tidak boleh berubah. Sementara flash disk tersebut berubah saat persidangan sedang berlangsung. Ini saya tunjukkan buktinya, Pak.
ya Pak ya. Ini pada saat 20 Juli ya, Marlon Napitupulu dan Agus Triono dihadirkan di persidangan sebagai saksi fakta. Ini ada link YouTube-nya ya dengan judul kelanjutan kesaksian di sidang Jessica Wongso di Kompas TV. Di situ Pak hanya ada 11 folder. Ini diputarkan oleh operator jaksa. Hanya ada 11 folder di mana CCTV 15 dan CCTV 16 itu tidak ada. Tetapi ya Pak ya, pada tanggal 28 September 2016 ketika Jessica dihadirkan sebagai terdakwa, ya ini bisa di apa? Dilihat dengan di Kompas TV, YouTube, full tajam jaksa cecar Jessica di sidang kasus kopi sianida. Itu Pak, isi flash sebagai barang bukti itu berubah total Pak. Di mana CCTV 15 dan 16 itu ada. Dan kalau kita perhatikan date modified-nya Pak, untuk CCTV 15 itu tanggal 21 Juli 2016 dan untuk CCTV 16 tanggal 26 Juli 2016. Dari keterangan date modified itu, Pak, dapat disimpulkan bahwa CCTV 15 dan CCTV 16 itu ditambahkan atau dan diedit atau dan dimodifikasi pada kedua tanggal tersebut. Sementara persidangan Jessica dimulai 15 Juni 2016, Pak. Jadi, isi flash disk sebagai barang bukti itu tidak lagi steril, Pak. Tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan keutuhannya atau integritasnya. Padahal digital evidence atau barang bukti digital itu sangat sensitif terhadap perubahan maupun modifikasi. Ini kan seharusnya sangat dilarang. Karena ketika apa ya istilahnya P21 harusnya barang bukti terutama barang bukti digital itu seharusnya sudah lengkap ada di flash disk tersebut, tidak lagi berubah ketika persidangan sedang berlangsung dan hal itu tidak diberitahukan di depan pengadilan kepada hakim maupun pengacara. Ini kan ketidakprofesionalan dan keamatiran dari bawahan Bapak ini, Pak, yang berenam ini. Kami ingin netizen untuk merespon ini, Pak. Bagaimana penanganan barang bukti digital itu bisa berubah ketika sidang sedang berlangsung dan itu tidak diberitahukan kepada hakim maupun pengacara. Nah, pertanyaannya, Pak, di pengadilan tidak pernah diungkapkan jumlah kamera CCTV yang ada di Cafe Olivier. Apakah 16 kanal, apakah 32 kanal, kita tidak pernah tahu. Dengan merek Telview 1080p atau ekivalen dengan 2 megapiksel atau 2 MP. Di mana dengan kamera seperti itu, ya, yang sudah termasuk tercanggih di zamannya pada tahun 2016, itu seharusnya menangkap gambar atau menangkap video itu sangat tajam, Pak. Ada sekitar 2 juta piksel satu frame. Seharusnya dengan jarak 12 meter dari kamera 7 itu sangat tajam. Tetapi apa yang terjadi di persidangan? Pemetaan posisi setiap kamera pun tidak ada. Tidak disebutkan jumlah kamera CCTV yang ada di Cafe Olivier. Tidak disebutkan posisi masing-masing dari kamera tersebut. Inilah keamatiran dari bawahan Bapak ini. Ini masih satu bukti, Pak ya. Ketidakamatiran mereka ini. Selanjutnya, saya ingin mengungkapkan juga yang kedua, Pak. Poin yang kedua dari pernyataan saya ini. Bahwa
Keenam bawahan Bapak ini dengan sengaja memutarkan barang bukti yang sudah direkayasa oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Direkayasa dan dirusak barang bukti digital tersebut. Entah mereka tahu atau tidak, saya tidak bisa membuktikannya, Pak. Tetapi apa yang sangat amatir dari mereka adalah bagaimana kamera satu yang tajam itu mereka tidak bisa membedakan dengan kamera 2, kamera 3, kamera 6, kamera 5, kamera 7, dan kamera 9 yang kabur. Sementara anak-anak saja pun sekarang sudah bisa membedakan ketajaman resolusi, perbedaan yang sangat drastis antara kamera satu yang dibiarkan tajam di kasir dengan kamera-kamera lain, terutama kamera 7 dan kamera 9, Pak. Kedua kamera yang merupakan kamera mahkota yang dianalisis oleh ahli forensik digital Christopher Harimanrianto dan Muhammad Nuh Al-Azhar. Nah, di sini poinnya, Pak, yang ingin saya buktikan. Dua kamera tersebut dan beberapa kamera lainnya itu sengaja dikaburkan oleh saksi ahli Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Dan video yang sudah dikaburkan tersebut, yang di dalam bahasa teknisnya di downscale atau diturunkan dimensi lebar dan tinggi dari frame video tersebut, itu sengaja mereka tampilkan, Pak. Bukan hanya ketika saksi ahli forensik digital, ketika dia dikira, bukan saja hanya itu. Ketika saksi fakta juga, Marlon Napitupulu, Sari dan lainnya, Depi Segian, mereka juga menampilkan video yang sudah direkayasa oleh Muhammad Nual Azhar dengan sengaja ini, Pak. Entah mereka tahu atau tidak, saya tidak bisa membuktikan. Bapaklah yang membuktikannya dengan memanggil dan memeriksa mereka. Begitu, Pak. Jadi, saya ingin buktikan poin terakhir ini, Pak. Bagaimana rekayasa itu, modifikasi ilegal itu, dan perusakan barang bukti digital tersebut itu lewat BAP dari kedua saksi ahli yang dihadirkan oleh eh, keenam bawahan Bapak ini. Ya, Pak. Yaitu saksi ahli Christopher Harimanrianto dan Muhammad Nuh Al-Azhar. Ini Pak, poin 27 Pak. Saya mulai dari poin 27. Bahwa resolusi frame seharusnya pada kamera CCTV bermerek Telview dengan kriteria 1080p atau ekivalen dengan 2 MP atau 2 megapiksel itu seharusnya Pak itu memiliki lebar 1920 piksel dan lebar tinggi 1080 piksel. Ini kalau kita kalikan Pak baris dengan kolom maka ada sekitar 2 juta lebih piksel dalam satu frame. Di mana dalam satu frame itu Pak, dalam satu detik itu Pak ada 25 frame per detik. 25 gambar. Gambar diam ya Pak ya. Frame sama dengan gambar diam per detik. Resolusi ini sangat tajam Pak. Inilah poin 27 ketika Muhammad Nuh Al-Azhar ditanyakan isi flash disk sesuai dengan server CCTV yang ada di Cafe Olivier, Pak. Ini poin 27, Pak, yang paling penting yang kita bisa menjadikannya menjadi referensi tentang ketajaman video CCTV yang ada di Cafe Olivier. Berikutnya, Pak, saya tunjukkan bukti di mana rekayasa itu dilakukan. Dan itu saya temukan di metadata dari setiap file video yang diperiksa oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto yang nyata-nyata dihadirkan oleh keenam bawahan Bapak tersebut ya Pak. Kita mulai dengan kamera. Nah ini Pak. Nah ini kamera 2 Pak. Kamera 2
itu direkayasa oleh Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto. Ini dari metadatanya, Pak. Lebarnya menjadi 960 piksel, tingginya menjadi 576 piksel. Ini bukan angka apa, Pak? Yang nilai yang tidak penting. Ini nilai yang maha penting. Karena ini menentukan, ya, nilai yang ada pada metadata ini menentukan resolusi dari frame yang telah diubah oleh kedua saksi ahli forensik digital dari pihak JPU, Pak. Nah, inilah menjadi 960 576. Nilai ini sangat penting karena apa? Menentukan resolusi, Pak. Ketika resolusi itu diturunkan, maka objek-objek, Pak, setiap objek itu, baik objek diam maupun objek yang bergerak, itu menjadi kabur. Dilihat dari tepi-tepi objek, itu menjadi berbayang. Karena kabur, maka setiap objek pergerakannya, frame demi frame, itu menjadi abstrak, Pak. Pergerakan yang abstrak tersebut itu menjadi multitafsir, multi-interpretatif, sehingga hakim tidak bisa mempersepsikan dengan matanya akibat kaburnya objek-objek tersebut. Nah, disinilah kesempatan dari Muhammad Nual Azhar dan Christopher Hariman Rianto memainkan perannya. Setelah mereka melakukan rekayasa dengan merusak barang bukti digital ini dengan menurunkan resolusi frame, maka mereka mengarang cerita. Semua pergerakan-pergerakan yang ada di objek-objek, yang ada di kamera-kamera yang sudah direkayasa itu, tinggal mereka palsukan, Pak. Pergerakan-pergerakan paperback, menggaruk-garuk, menoleh-noleh, dan lainnya, dan lainnya. Itu semua mereka palsukan, Pak. Logika sederhananya, Pak. Kalau memang mereka tidak ada motif untuk memalsukan pergerakan-pergerakan objek tersebut, Pak, di dalam video tersebut. Tidak perlu, Pak, mereka capek-capek menurunkan resolusi frame tersebut. Mereka akan membiarkan video tajam tersebut yang berukuran 1920 1080 itu seperti apa adanya. Tinggal ditampilkan apa adanya. Hanya perlu menyesuaikan atau mensinkronkan timestamp dari video sesuai dengan local time. Cuma itu aja, Pak. Tidak ada yang istimewa untuk menampilkan itu dan mensinkronkan timestamp, Pak. Tetapi mereka justru mencari jalan lain, jalan sesat untuk menyesatkan para hakim. Sehingga hakim tergiring oleh narasi Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto lewat pergerakan-pergerakan objek yang dipalsukan tadi itu, Pak. Yang sudah kabur sehingga mereka buat narasi, karangan, sehingga hakim pun menjadi tergiring. Nah, ini salah satu bukti, Pak, di kamera 2, bahwa barang bukti digital telah dirusak, direkayasa oleh kedua saksi ahli tersebut. Dan ini ditampilkan, Pak, nyata-nyata di persidangan. Dan diyakini oleh keenam bawahan Bapak tersebut. Mereka ini, Pak. Mereka dengan bangga menyajikan video yang sudah direkayasa, dimodifikasi secara ilegal, dan dirusak, Pak, resolusinya di persidangan. Dan sampai saat ini, detik ini, mereka tidak minta maaf, Pak. Secara matematika, Pak, kalau di dalam ilmu image dan video processing yang saya geluti sejak tahun 94 di Teknik Elektro UGM, 30 tahun ini, Pak, dengan penurunan resolusi itu, ya, dari 1920 1080 menjadi 960 576, itu ada 76,6% informasi hilang, Pak. Itulah yang menyebabkan objek-objek itu kabur semua di persidangan. Yang tersisa hanya 23,3%. Ini selalu saya ulangi, Pak. Ini matematikanya, Pak. Itu belum saya hitung jika frame dikurangi, Pak. Dari 25 frame menjadi 10 frame. Itu masih saya abaikan. 23,3% itu, Pak. Yang tersisa.
Kalau saya hitung lagi dengan mengurangi, dengan melibatkan pengurangan laju frame, Pak, itu mungkin tersisa cuma 10% informasi itu. 10 sampai 15% tersisa. Inilah Pak bukti nyata-nyata bahwa anak buah Bapak ini keenam ini itu tidak mau tahu Pak sampai sekarang. Dan mereka menuntut Jessica dengan yakin menggunakan video CCTV yang sudah direkayasa nyata-nyata ini Pak dari BAP. Ini bukti ilmiah Pak bagaimana seorang anak manusia itu dituntut menggunakan bukti-bukti video digital, video CCTV yang sudah direkayasa Pak. Ini bagaimana Pak? Bagaimana respon Bapak melihat hal ini? Selanjutnya, Pak, setelah kamera 2, saya tunjukkan lagi, Pak, di kamera 3. Ini, Pak, ya. Ini juga direkayasa, Pak. Di sini pergerakan Jessica itu menoleh-noleh, Pak. Nah, itu direkayasa, Pak, kamera 3. Dari seharusnya ukurannya lebarnya 1920, dia turunkan menjadi 960, Pak. Tingginya seharusnya 1080 menjadi 576 piksel. Laju frame-nya juga dikurangi, Pak. Harusnya 25 frame per detik, ini menjadi 10 frame per detik. Jadi hanya 10 gambar per detik yang seharusnya 25 gambar per detik. Nah, ini direkayasa oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Kamera 3, Pak, yang menangkap Jessica itu diduga menoleh-noleh untuk mengantisipasi, mengamati sekitar, mengamati eh, CCTV yang ada di Cafe Olivier tersebut. Nah, itu ditampilkan Pak di persidangan. Dan itu nyata-nyata mereka yakini sebagai sebuah fakta di persidangan. Padahal itu merupakan video yang sudah direkayasa oleh Muhammad Nur Al-Azhar, Christopher Hariman Rianto. Itu dua bukti Pak ya. Tiga termasuk perubahan apa namanya isi flash disk sebagai barang bukti digital selama persidangan berlangsung. Ada tiga sudah ya Pak ya. Oke, lanjut Pak. Saya tutup dulu. Selanjutnya Pak, di kamera 7 juga Pak, kamera mahkota itu juga direkayasa Pak, resolusinya atau dimensi frame-nya. Kamera 7 pada rentang waktu 15.57 sampai 17.17 itu mereka rekayasa juga Pak, saksi ahli dari polisi maupun dari sipil. Christopher Harimanrianto, Pak. Ini Pak buktinya, Pak. 15.57 sampai 17.17. Lebarnya dari 1920 menjadi 960 piksel, tinggi dari 1080 piksel menjadi 576 piksel. Nah, ini di rentang waktu ini, Pak, kamera 7 ini, inilah membaca pergerakan-pergerakan yang seharusnya dilakukan Jessica sebelum Mirna Salihin datang, korban, Pak. Nah, ini maha penting, Pak. Pergerakan-pergerakan Jessica yang dituduh menggeser, menaruh eh, pipet atau sedotan ke atas gelas, menggeser gelas, mengambil sesuatu dari tas, menggeser paper bag atau menyejajarkan paper bag, menaruh sesuatu ke dalam gelas, itu ada di dalam rentang waktu ini, Pak, dari kamera di kamera 7. Dan itu direkayasa oleh Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimantrianto, Pak. Kalau tidak ada motif untuk merekayasa pergerakan-pergerakan di atas meja 57, meja 54, Pak. Untuk apa mereka menurunkan resolusi frame-nya, Pak? Mereka harusnya menampilkan apa adanya kamera yang tajam 1920 1080 piksel atau ekivalen dengan 2 megapiksel, Pak, 2 juta piksel satu frame. Dan itu tajam seharusnya menangkap menangkap 12 meter itu dari kamera 7 ke meja 54 itu harusnya pergerakan objek itu masih tajam, Pak. Baik kontur, tekstur, warna itu harusnya masih dapat, Pak.
Tapi mereka sengaja kaburkan untuk menyisipkan narasi dan karangan mereka. Sehingga pergerakan-pergerakan palsu itu bisa diyakinkan kepada hakim. Dan itu, Pak, ditampilkan sebagai fakta oleh anak buah Bapak ini, keenam ini, Pak. Terutama ketuanya ini, Pak, Ardhito Muardi. Meskipun saya ketika hadir di persidangan 2016 lalu, saya sudah menganalisis BAP, saya sudah curigai adanya reduksi frame atau pengurangan dimensi atau reduksi frame, Pak. Tapi mereka tidak apa Pak, mengupasnya secara detil, bahkan membantah dengan alasan sumber video yang saya analisa adalah dari TV. Meskipun saya lakukan itu karena memang mereka tidak memberikan saya kopi dari legal kopi dari CCTV tersebut, Pak. Seharusnya mereka berikan. Begitu, Pak. Mereka hanya membantah sumber dari TV, tetapi mereka tidak bisa membantah analisis BAP saya, Pak. Analisis terhadap reduksi frame dan penghilangan frame, puluhan ribu frame saat itu saya temukan dan mereka abaikan. Dan itu diiyakan oleh hakim. Itu bukti keempat, Pak ya. Kelima, Pak ya. Satu, perubahan isi flashdisk. Yang kedua, kamera dua. Yang ketiga, kamera tiga, juga direkayasa. Yang keempat adalah kamera tujuh, rentang waktu tersebut. Berikutnya, Pak, bukti kelima. Ini, Pak, dari kamera tujuh juga ini, Pak, bukti kelima. Tetapi rentang berikutnya, 17.17 sampai 18.39. Itu juga mereka rekayasa. Yang di, dihadirkan di persidangan adalah bukti rekayasa juga. 960 piksel, Pak. Menyebabkan semua objek diam maupun objek bergerak itu menjadi kabur, terutama objek bergerak. Dan ini dalam rentang waktu 17 sampai 18.39. Inilah, Pak, bagaimana persidangan sesat tersebut dialami oleh Jessica Kumala Wongso. Pukul 17.18, Mirna Salihin, korban datang, Pak. Justru tepat sebelum Mirna Salihin datang, itu dia potong, Pak, 17.17, Pak. 17.18 WIB, Mirna Salihin datang. Dan 17.17, itu dia potong video itu, Pak, oleh saksi ahli tersebut. Sampai 18.39. Dan dia kaburkan dengan cara menurunkan resolusi frame. Padahal dalam rentang waktu ini, Pak, pergerakan Jessica sebelum meminum kopi, apakah sedotan sudah ada di dalam gelas atau masih di atas meja, itu seharusnya dianalisis pada kamera 7 dalam rentang waktu ini, Pak. 17.17 sampai 18.39. Dan event tersebut seharusnya krusial. Apakah benar sedotan atau pengaduk itu sudah ada di dalam gelas atau tidak ketika Mirna Salin datang. Dan itu direkayasa oleh Muhammad Noel Asad dan Christopher Harimandrianto. Dan sialnya, Pak, itu menjadi fakta hukum, fakta di pengadilan yang diyakini oleh anak buah Bapak ini. Keenam ini, Pak. Kelima bukti yang sudah saya tadi tunjukkan. Itu ada di persidangan semua, Pak. Kamera 7, kedua rentang tadi itu, yang kabur, yang sudah direkayasa, itu disajikan, Pak. Bukan hanya pada saksi ahli, saksi ahli digital forensik, tetapi pada saat saksi fakta juga, Pak. Dihadirkan dengan video-video buram tersebut. Nah, ini kan Pak sangat miris. Bagaimana respon Bapak terhadap lima bukti tadi yang saya ajukan? Lanjut lagi, Pak, masih ada, Pak. Nah, ini, Pak, kamera 9. Kamera 9 ini, Pak. Ini adalah kamera yang ada tepat di belakang meja 54, tempat kejadian perkara, Pak. Nah, di kamera 9 ini, Pak, seharusnya menangkap warna kopi, Pak. Warna kopi
ketika saat disajikan oleh Agus Triyono. Dan itu direkayasa, Pak. Ini buktinya, Pak, metadatanya. CH9 1535 sampai 1659. Lebarnya menjadi 960 dan tinggi menjadi 576. Laju frame-nya 10 frame per detik yang seharusnya 25 frame per detik. Itu direkayasa, Pak. Padahal ini perlu, apakah ada perbedaan warna kopi ketika pertama kali disajikan oleh Agus Triyono dengan ketika warna kopi diambil oleh Sari atau Devi. Tetapi justru di situ direkayasa, dikaburkan. Ini bagaimana, Pak? Ini bukti yang sudah keenam. Masih lanjut, Pak. Selanjutnya, Pak, sebagai bukti ketujuh, bagaimana video rekayasa dan perusakan alat bukti itu ditampilkan di persidangan, Pak. Di kamera 7, ini dari BAP Christopher Harimanrianto, saksi ahli yang dihadirkan JPU. Ini kamera 7, Pak. Dia potong pada pukul 17.17, tepat sebelum Mirna Salihin datang. Nah, setelah itu dia potong dan sampai 18.39 itu dia turunkan resolusi menjadi 960 piksel, tinggi 576 piksel dan laju frame 10 frame per detik. Tetapi sebelumnya dia biarkan, Pak, apa adanya. Lebar 1920 piksel, tinggi 1080 piksel, laju frame 25 frame per detik. Nah, laju frame ini, Pak, dia turunkan untuk membuat pengeditan itu, manipulasi dan rekayasa itu menjadi lebih mudah. Karena hanya membutuhkan 10 gambar yang perlu diedit untuk pergerakan 1 detik. Nah, di sini, Pak, tepat sebelum Mirna Salihin datang, Christopher ini memotong dan merekayasanya dengan menurunkan resolusi frame dan laju framenya. Padahal di situ dianalisa sedotan, Pak. Maksudnya analisa sedotan di sini, apakah sedotan itu masih di dalam di atas meja atau sudah ada di dalam gelas? Dan ini direkayasa, dikaburkan justru oleh Christopher Harimanrianto. Dan ini diyakini sebagai kebenaran video buram ini, Pak, oleh bawahan Bapak tersebut, keenam tersebut, Pak. Yang kabur itu, yang kamera 7 ini, Pak, kamera 7. Satu-satunya kamera yang di depan, meja 54 yang dianalisa di pengadilan. Ini, Pak, buktinya, Pak. Metadatanya, Pak. 1717 sampai 1839. Ini dia metadatanya, ya, Pak, ya. Lebar dan tinggi menjadi 960, 576, laju frame 10. Dan pada metadata pada BAP Christopher Harimanrianto tadi halaman 11, sekarang halaman 12. Ini, Pak, aslinya, Pak. Sebelum dipotong 1557 sampai 1717, frame rate 25, lebar tinggi ini sesuai dengan poin 27 Muhammad Al-Azhar 1920 piksel untuk lebar dan tinggi 1080. Ini bukti yang ketujuh, Pak, video rekayasa. Selanjutnya, Pak, sebagai bukti yang ke-8. Ini, Pak. Ini di BAP Christopher Harimanrianto juga. Satu saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU saat itu. Di kamera 9 ini, Pak. Christopher Harimanrianto juga memotong tepat 1659, Pak. Nah, di 1659 sampai 1825 itu dibiarkan sesuai dengan aslinya, sesuai dengan poin 27 BAP Muhammad Nur Al-Azhar. 1920, 1080, laju frame 25. Tetapi sebelumnya, ya, Pak, ya, sebelum 1659, itu lebar menjadi 960 piksel, harusnya 1920. Tinggi menjadi 576, seharusnya 1080 piksel. Laju frame-nya seharusnya 25 menjadi
diturunkan menjadi 10. Ini ada di BAP-nya, Pak. Ini, Pak. Nah, ini Bapak bisa lihat di sini. Setelahnya ini, Pak. 1659, 1825. Nah, ini. Biar Bapak bisa lihat secara terang benderang dan mengkonfirmasi kepada keenam bawahan Bapak tersebut untuk memeriksa BAP dari kedua saksi ahli tersebut. Saya tidak berbohong ini, Pak. Kalau saya berbohong, silakan tangkap saya, Pak. Langsung tangkap, Pak, hari itu. Tahan saya langsung. Nah, apa yang terjadi di sini, Pak? Di sini adalah perbandingan warna kopi, Pak. Dilakukan. Apakah sebelum dan setelah cyanida itu dimasukkan, ada atau tidak perbedaan warna kopi? Nah, di sini apanya, Pak? Triknya. Pada saat warna kopi saat disajikan oleh Agustriono, itu dikaburkan oleh Christopher Harimanrianto ini, Pak. Dan justru dibandingkan dengan yang asli. Ya tentu ini perbandingan yang tidak sempurna atau salah sama sekali, Pak. Bagaimana mungkin warna yang semula pada saat disajikan oleh Agustriono itu dirusak warna tersebut dan ditampilkan dengan pada saat Sari mengambil ketika Mirna Salihin itu sudah meminum warna kopi. Ya kedua warna itu ya sudah tidak bisa dibandingkan, Pak. Yang ini yang asli, yang ini sudah dirusak. Ya perbandingan itu ya jelas salah, Pak. Karena apa? Ya, setelah dirusak, maka maaf tadi, Pak, ya. Setelah dirusak, maka informasi tinggal 23,3% akibat downscaling tadi itu, Pak, penurunan penurunan dimensi frame. Nah, dibandingkan dengan yang 100%. Ya itu sudah salah sama sekali itu, Pak. Bagaimana kita ingin membuktikan adanya perbedaan warna kopi eh, saat pertama kali disajikan dengan ketika setelah diminum Mirna Salim. Ini kan menjadi salah besar, Pak. Inilah rekayasa bukti yang ke-8 ya, Pak, ya. Bukti yang ke-8. Selanjutnya, Pak, bukti yang ke-9, Pak. Rekayasa itu. Di sini saya membandingkan, Pak, dua BAP dari Muhammad Anwar Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya, Pak, ya. Ini bukti yang ke-9, Pak. Nah, di sini yang paling mematikan, Pak. Untuk kamera 7 pada rentang waktu 1557 sampai 1717 itu terjadi dua perbedaan resolusi, Pak. Di BAP Christopher Harimanrianto itu sesuai aslinya 1920 1080 laju frame 25. Sementara di BAP Muhammad Noal Asar pada kamera yang sama, rentang waktu yang sama, itu bisa downscaling menjadi 960 pixel untuk lebar, tinggi 576, laju frame tidak diketahui, Pak, di metadatanya, Pak. Bukti ini sudah tidak terbantahkan sama sekali bahwa mereka tidak mungkin pada waktu yang sama, kamera yang sama itu resolusinya berbeda sama sekali, Pak. Yang satu full, yang satu tinggal seperempat itu, Pak, kalau di laptop dibuka. Ini nyata-nyata dilakukan oleh manusia, Pak. Ya dilakukan oleh Muhammad Nual Asar dan Christopher Harimanrianto ini, Pak. Ini bukti metadatanya, Pak. 1717 CH7 1557 sampai 1717 ini metadatanya, Pak. Di BAP Muhammad Nual Azhar menjadi 960 576. Tetapi pada rentang waktu yang sama di BAP-nya Christopher Harimanrianto kamera 7 1557 1717 itu sesuai aslinya, Pak. Kamera CCTV 1920 80 frame 25 per detik yang sesuai dengan kamera CCTV Telview 1080p 2 MP 2 megapiksel, Pak, yang tajam seharusnya. Nah ini, Pak, bukti yang ke-9, Pak, ya. Selanjutnya, Pak, bukti yang
ke-10 yang terakhir, Pak, ya, rekayasa yang ditampilkan oleh bawahan Bapak di persidangan, yaitu adalah di kamera 9, Pak. Saya membandingkan dua BAP, Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto. Nah, mereka potong di sini, Pak, di pukul 16.59. Di Muhammad Nual Al Azhar itu, ini kamera 9 ya, Pak, ya, rentang waktu 15.35 sampai 18.25. Nah, di 16.59 mereka potong, setelah itu di downscaling menjadi 960 pixel, lebar, tinggi 576 frame, laju frame 10 frame per detik. Sementara setelah 16.59 sampai 18.25, itu di BAP Christopher Harimanrianto itu seperti sedia kalah, sesuai dengan poin 27 di BAP Muhammad Nual Azhar. Lebar 1920 pixel, tinggi 1080 pixel. Nah ini Pak, ini di BAP Muhammad Nual Azhar. Ini Pak ya, sesuai tadi yang saya terangkan di sini. Ini Pak, 15.35 sampai 16.59 ini Pak. Nah inilah BAP Muhammad Nual Azhar. Ini metadatanya Pak. Sementara untuk di BAP Christopher Harimanrianto ini dia Pak. 16.59 sampai 18.25. Inilah metadatanya Pak. Ini bukan diketik ini Pak, bukan salah ketik. Ini adalah screenshot. Jadi tidak diketik ini Pak. Tidak ada apa namanya ruang dengan alasan salah ketik Pak ya. Nah, ini lebarnya 1920, tinggi 1080. Nah, penjelasan saya itu Pak, ada 10 bukti bahwa video yang ditampilkan di persidangan, baik pada saat saksi fakta maupun pada saat saksi ahli digital forensik, itu telah direkayasa. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, sebagai orang awam hukum, saya sebagai seorang engineer Pak, dan sebagai seorang dosen, apakah respon Bapak setelah mengetahui hal ini, ke-10 bukti ini? Kalau Bapak ada waktu di tengah kesibukan Bapak, saya bisa datang ke Kejaksaan Agung untuk menjelaskan dengan face to face kepada Bapak dengan membawa BAP dan bukti-bukti lain. Masih banyak Pak bukti-bukti di videonya Pak, membuktikan bahwa BAP itu di BAP itu menjadi bukti tambahan gitu Pak, di BAP itu dari video-video yang disajikan di persidangan. Kalau Bapak ada waktu di tengah kesibukan Bapak saat ini. Nah, sekarang Pak, kami netizen ingin bagaimana langkah Bapak ketika mengetahui hal ini. Bahwa video yang sudah direkayasa dijadikan acuan, diputar, ditunjukkan di pengadilan sebagai fakta di pengadilan, Pak. Padahal fakta tersebut adalah fakta yang didapatkan dari video yang sudah direkayasa. Ada seorang anak manusia di sana, Pak, di penjara sudah 8 tahun, yang didakwa berdasarkan barang bukti digital, video CCTV yang sudah direkayasa. Bagaimana respon Bapak? Bagaimana langkah Bapak sekarang dengan mengetahui hal ini? Saya berharap, mungkin jutaan netizen berharap, Bapak memanggil ke-6 orang ini, ya Pak, menyidangkan orang ini secara etik maupun secara hukum. Iya Pak, secara etik maupun secara hukum Pak. Apakah hal ini akan Bapak biarkan? Dan ini terjadi di sidang secara live, disaksikan oleh jutaan orang bagaimana video CCTV yang sudah direkayasa ini dipakai untuk mendakwa seseorang. Kami tunggu, Pak, bagaimana respon dan tindakan Bapak. Sekali lagi saya pesankan, Pak, kalau Bapak memang kurang yakin, saya bisa datang ke Kejaksaan Agung dan Bapak bisa menanyakan ahli lain di luar saya, puluhan ahli lain di luar sana untuk mengkonfirmasi temuan saya ini, Pak. Oke, Pak. Sekian dan terima kasih kepada pemirsa Baligi Academy.
ya kita tetap semangat untuk meruntuhkan tembok-tembok ketidakadilan di Republik ini. Salam dari kami Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas!